Sana minta ke ibu Main aja wis. dasar nggak tahu sih jadi anak-anak lagi untung bapak nggak pernah berharap kamu Ya, bos, mengerti sama arek kan sebuah ada. kapan sih bapak Lu ora menuntut kamu Dijak omong kok meneng ae. kalau nggak bapak nganggur dan Ayo. yang uang ha? Kenapa perpustakaan? Jadi gini, waktu aku ngedistract semua pikiran-pikiran jelekku, aku selalu membiasakan untuk aku baca buku. Aku selalu akses buku ke perpustakaan. Aku nggak tahu ini bakal work apa nggak buat kamu ya, but yeah, let me show you. Bayangin, tempat ini berdiri tahun 1965 dan baru diresmikan bangunannya 1 tahun setelahnya oleh Pemda Kodyadati II Malang pada saat itu. Apa hubungannya sama masalahku? Mungkin ngajak lo melihat dari sudut pandang lain tentang perpustakaan ini. Oh, di sini dulunya cuman ada 2.500 buku. Koleksi itu pun dari yayasan. Sampai sekarang ada lebih dari ratusan ribu koleksi buku di sini. (1972) bangunan ini baru resmi difungsikan sebagai perpustakaan. Bayangin gimana proses berdiri sampai difungsikannya bangunan ini butuh waktu yang sangat-sangat lama. Dan proses itu juga panjang. Maksud gue itu gini, sesuatu yang lo lakuin tadi, itu menurut gue gegabah. Lo sangat-sangat tidak memikirkan gimana nasib lo ke depannya. Bayangin bangunan yang seluas ini, perpustakaan ini, berdiri sampai bisa membangun semangat literasi Kota Malang sampai sekarang, itu butuh proses yang sangat panjang. Jadi, kenapa kamu buru-buru pulang? Maksud lo? Jadi gini, lo tahu kenapa gue ngajak lo kesini? Pemerintah Kota Malang lewat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berusaha merancang satu persatu program yang ada di sini. Lo bayangin, ada perpustakaan yang punya layanan inklusif berupa fasilitas Braille Corner dan media baca khusus bagi penyandang tunanetra yang menurut gua ini merupakan sesuatu yang jarang banget lo temuin di tempat lain. Bahkan dari program ini ada inovasi lebih baru lagi tentang Braille atau Braille Daily, yaitu program perpustakaan keliling bagi tunanetra yang beroperasi di beberapa tempat seperti alun-alun Kota Malang dan Taman Singhamarjosari. Ada juga program lomba bertutur tingkat sekolah dasar se-Kota Malang, workshop pelatihan pengelola perpustakaan dan masyarakat umum buat ngecek seberapa tinggi tingkat literasi di Kota Malang. Ada juga yang gak kalah penting, yaitu pengembangan akses baca masyarakat seperti pojok baca digital, layanan perpustakaan keliling, dan yang paling gong, Dispusipda mengembangkan perannya sebagai pusat kreativitas dan media pengetahuan setelah Kota Malang resmi masuk dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network kategori Media Arts tahun 2025. Jadi, maksudnya? Lo tahu nggak, data yang gue kasih ke lo tadi itu gambaran gimana panjangnya proses yang terjadi di bangunan ini dengan segala fungsinya. Gue pengen lo sadar bahwa seharusnya ada babak baru ketika lo ngelihat semua hal yang ada di depan mata lo.
bahwa segala sesuatu dapat terjadi dalam hidup lo. Gue gak nyuruh lo harus sering-sering kesini buat belajar sejarahnya yang panjang. Gue mau lo punya output yang jelas. Ketika lo punya masalah dan lo gak tahu harus kemana, di sini lo bebas mau akses semua hal. Lo bisa jernihin pikiran lo dengan buku-buku yang mau lo baca. Belajar hal baru yang udah difasilitasin sama nih perpus. Dan yang paling penting, gue mau lo sembuh tanpa harus kesusahan dapet akses buat ngehil semua luka-luka lo. Gue gak pernah tahu masalah apa yang ada di hidup lo. Tapi gue gak mau lo mati dan gak bermanfaat. Hai. Kamu gimana kabarnya? Makasih ya. Dan, Makasih ya. Sekarang hidup gua lebih baik dari yang kemarin. nama saya Angel.